Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Rizky Harisma. Kali ini saya akan membahas tentang fotografi jurnalistik. Baik, fotografi jurnalistik adalah foto yang bernilai berita secara definisi seperti itu. Nah, disinilah kita nanti bisa membuat sebuah foto yang dimana foto itu bisa menghasilkan nilai-nilai jurnalistik, ya, menghasilkan kesatuan komunikasi yang bernilai-nilai seperti jurnalistik, seperti aktual, faktual, penting, dan menarik. Foto jurnalistik harus memiliki komponen-komponen ini, yang dimana komponen-komponen ini menjadi komponen pendukung atau menyusun dalam sebuah foto jurnalistik. Baik, kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah aktual. Nah, aktual ini merupakan sebuah berita atau foto, ya, yang kemudian foto ini nanti menunjang dari sebuah berita gitu ya, dimana foto ini dan beritanya itu sedang ramai banyak dibicarakan, dimana kejadian-kejadian aktual biasanya menjadi headline dari berita-berita yang ada. Sifatnya kadang hanya sekilas cepat gitu ya, dan kemudian menghasilkan sebuah ilustrasi, ya. Kalau kita berhubungan dengan fotografi jurnalistik, foto ilustrasi ini yang kemudian menjadi trending atau menjadi banyak yang dibicarakan, atau istilahnya sekarang adalah viral gitu ya, yang kemudian tetapi tetap harus memiliki nilai-nilai jurnalistik. Contoh dalam foto ini mungkin saat ini sudah tidak aktual lagi ya, dimana ini adalah salah satu foto yang saya dapat dari berita1.com, dimana foto jurnalistik yang ada di dalam gambar ini adalah menceritakan ada sebuah kejadian kecelakaan bis di sebuah wilayah di Yogyakarta. Nah, foto-foto jurnalistik seperti ini yang sifatnya aktual ini bisa jadi foto yang spontan, yang bisa jadi kualitasnya juga kadang mungkin tidak terlalu baik, tetapi dapat menceritakan sebuah cerita yang langsung dari tempat kejadian, dan bisa jadi adalah foto yang sederhana gitu ya, tetapi bisa menunjukkan kejadian aktual yang terjadi di lokasi kejadian seperti ini. Bisa jadi hanya menggunakan smartphone, atau bisa menjadi menggunakan kamera pocket, atau ya perangkat-perangkat yang sederhana. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian di sini tahu tentang kalau di Jogja ada istilahnya info cegatan Jogja itu, ya, itu sebenarnya adalah informasi-informasi yang ada di sekitar Jogja yang mendukung dalam proses namanya citizen journalism, di mana berita-berita itu muncul atau informasi itu muncul dari para warga masyarakat yang sedang hangat, yang sedang aktual dibicarakan, atau baru saja sedang terjadi, yang bisa jadi berasal dari orang-orang biasa yang mungkin masyarakat biasa yang tahu di lokasi kejadian dan kemudian memfoto kejadian tersebut. Pertama adalah aktual. Yang berikutnya adalah faktual. Faktual dimaknai sebagai fakta sesuai dengan kaidah jurnalistik. Sebuah berita harus sesuai dengan fakta yang terjadi. Contoh dalam gambar yang ini. Gambar ini ketika kemudian di cropping akan menghasilkan cerita yang bisa jadi akan berbeda. Foto jurnalistik harusnya tidak multitafsir yang kemudian merubah maknanya, kemudian berubah ceritanya. Kalau untuk kebutuhan yang lain silahkan, tapi ketika kita untuk menyampaikan sebuah informasi dalam dunia jurnalistik, foto jurnalistik harus faktual atau fakta. Walaupun kemudian kalau kita lihat ada di gambar yang sebelah sini ini ya, ini kalau kita cermati foto ini foto yang faktual, tapi ketika foto itu dilakukan proses cropping menghasilkan gambar yang berbeda, gambar yang kemudian di sini
menghasilkan sebuah cerita yang berbeda. Kalau Anda lihat di sini fotonya menunjukkan ada seseorang yang ditodong senjata. Kalau yang di sebelah sini mungkin dengan cerita yang berbeda. Wah, di sini ada seorang yang sedang terkapar kemudian ditolong oleh orang lain, ya, dengan dibantu dengan minumnya. Tetapi cropping seperti ini sering terjadi, atau istilahnya kalau dalam sebuah media nyebutnya adalah framing. Framing dalam fotografi itu bagus, akan menghasilkan gambar yang bagus. Tetapi ketika ini kita berhubungan dengan foto jurnalistik, proses-proses cropping seperti ini kemudian mungkin akan bisa menghasilkan sebuah cerita yang tidak faktual, walaupun itu nyata. Fakta tetapi tidak nyata. Gimana maksudnya? Ya seperti ini. Ini foto yang di sebelah sini, ya, foto yang pertama di sebelah ini foto yang nyata. Ini pun juga foto yang nyata, dan semuanya adalah foto yang nyata. Cuma ketika dilakukan proses cropping atau framing seperti ini mengakibatkan ceritanya berbeda. Ceritanya tidak lengkap. Nah, di sini ini tidak masuk dalam kategori fakta ketika ada cerita yang tidak sesuai dengan aslinya. Berikutnya, penting ya, sebuah foto kita harus bisa dalam foto jurnalistik juga bisa menyajikan dalam foto ini adalah sebuah foto yang penting, ya. Biasanya menjadikan informasi-informasi yang memiliki dampak yang luas. Foto-foto yang penting seperti ini bisa kemudian menjadi ilustrasi bagi teks atau berita yang akan disampaikan. Jadi foto jurnalistik ini bisa jadi tidak bisa terlepas dari teks, ya, walaupun teksnya itu sedikit. Tidak bisa kita melihat foto seperti ini kemudian tanpa teks. Ini apa? Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Kita yang tahu adalah ada seseorang yang sedang diberi minum seperti itu, ya. Tetapi apa ceritanya ini tidak akan kita ketahui secara fakta, tidak kita akan ketahui dengan cara hasil yang benar ketika tidak didukung oleh teks, ya. Maka sebenarnya foto jurnalistik selain menjadi ilustrasi dari sebuah berita, isinya teks tentunya, juga di sini kalau memang kita ingin menyajikan kumpulan foto, ya, diberikan informasi teksnya seperti apa supaya pembaca atau orang yang melihat foto ini tahu ini sebuah kejadian yang apa. Oke, kita lanjut. Menarik. Ya, foto jurnalistik juga dapat menarik pemirsanya. Orang yang melihatnya, membuat pemirsanya atau orang yang melihatnya ikut merasakan kejadiannya, memahami kejadian yang sedang terjadi, sehingga disinilah pentingnya para fotografer untuk bisa menyajikan sebuah foto itu dalam foto jurnalistik ini bisa membuat orang menarik orang untuk membaca atau melihat fotonya itu tadi. Terlebih lagi ketika foto jurnalistik difungsikan sebagai ilustrasi dari sebuah berita, teks berita. Nah, di sinilah fotografer harus mampu menyajikan informasi yang menarik dari foto-foto itu tadi. Nah, bagaimana kita membuat sebuah foto jurnalistik seperti hanya dalam proses jurnalisme, ya. Untuk membuat sebuah berita itu kita tidak terlepas dari unsur 5W1H, ya. What, who, why, when, where, who. What, apa yang terjadi? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Mengapa hal itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Dan bagaimana peristiwa itu terjadi? Jadi kalau kita mendasarkan sebuah kegiatan jurnalistik dari 5W1H ini, maka sebuah berita itu bisa komplit, termasuk dengan foto jurnalistiknya. Baik, ini ada sebuah foto yang cukup legendaris gitu, ya, karya Solihuddin, ya, di tanggal 1 Mei 95, dan foto jurnalistik ini memenangkan World
foto kontes gitu ya. Dan ini salah satunya fotonya yang kemudian dikasih judul semburan. Nah, dari sini, dari sebuah foto ini kita bisa melihat apa yang sedang terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, mengapa hal itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kita bahas satu-satu. Apa yang terjadi? Salah satu dari 20 truk yang disediakan oleh seorang komandan militer terbalik. Ini keterangan ini saya dapatkan dari informasi atau dari teks yang disediakan atau yang dibuat oleh Bapak Solihuddin, wartawan. Saya lupa di wartawan, saya lupa dari surat kabar apa ya. Cuma ini dia Solihuddin adalah seorang wartawan ya yang membuat foto ini. Nah, informasi ini juga harus disampaikan, ditulis di dalam teksnya ya, sehingga antara teks dan gambar saling mendukung. Gambar dan teks dan gambar saling mendukung. Apa yang terjadi? Di sini adalah ceritanya adalah salah satu dari 24 truk yang disediakan oleh seorang komandan militer terbalik. Dari foto ini kita bisa melihat bahwa kendaraan ini terbalik. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Para penumpang yang merupakan pendukung klub sepak bola lokal Persebaya. Siapa kan? Kalau mau ditambahkan ya di sini ada seorang supir yang juga supirnya juga adalah seorang militer. Ya. Kemudian, mengapa hal ini bisa terjadi? Dalam keterangannya dituliskan sebuah truk militer yang membawa lebih dari 100 pemuda terguling karena beban yang berat. Ini merupakan teksnya. Mengapa? Ya. Kemudian, kapan terjadi peristiwa itu? Tertulis di situ adalah tanggal 1 Mei 95, tahun 1995. Kemudian, di mana peristiwa itu terjadi? Di dalam keterangannya dituliskan di jalan setelah berjalan 1 km. Ini saya ngambil potongan-potongan dari cerita di dalamnya. Ya. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Sebagian besar penumpang lolos tanpa cedera, tetapi 12 orang dirawat di rumah sakit dengan luka ringan. Nah, ini captionnya seperti ini. Total caption atau keterangan teks yang ditulis oleh Solihuddin itu seperti ini. Ya, kelengkapannya seperti ini. Nah, dalam pembuatan sebuah foto jurnalistik tidak bisa kita terlepas dari teks atau keterangan atau caption yang dituliskannya. Nah, di caption ini nanti Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa menuliskan kejadian itu seperti apa. Antara teks dan gambar ini saling mendukung. Ya, kalau umumnya ini mau diceritakan lebih lanjut, diceritakan dalam sebuah berita yang lebih lengkap juga bisa. Berasal dari apa? 5W1H itu tadi dikembangkan lagi. Nah, ini kalau mengarah kepada jurnalisme yang ke arah teksnya. Nah, karena hari ini kita membahas tentang foto jurnalistik, maka kemudian ya bisa jadi hanya sebuah caption seperti ini aja, caption beberapa kalimat seperti itu. Nah, fungsi dari foto jurnalistik itu ada beberapa, yaitu menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Nah, contoh seperti ini foto saya pelepasan lampion Waisak tahun 2012. Menyampaikan informasi, apa informasinya? Ya tadi kembali lagi 5W1H lagi, ya kan? Mendidik ya bisa jadi masalah bagaimana bertoleransi, bagaimana saling berkomunikasi, bekerja sama, menghibur. Ya, orang melihat fotonya menjadi menarik, foto yang menarik itu bisa menghibur seorang, mempengaruhi. Bisa jadi sebuah foto jurnalis itu bisa mempengaruhi opini orang, pendapat orang, menilai sesuatu seperti itu. Nah, jenis foto-foto jurnalistik ya, di sini saya membagi beberapa hal ya. Mungkin di tempat lain akan membaginya dengan cara yang lain gitu ya. Nah, di sini saya membagi beberapa jenis. Yang pertama adalah hard news foto.
ya. Tadi yang dikatakan foto hard news ini termasuk foto yang sedang aktual, ya, terkait dengan waktu. Jadi cirinya itu terkait dengan waktu, di mana jika foto ini tidak segera diterbitkan, tidak segera ditampilkan, maka akan segera basi ceritanya. Contoh foto ini, mungkin saat ini sudah berita basi, berita yang lama, berita kecelakaan maut, ya, di Imogiri, ya, di Yogyakarta, kecelakaan, kebakaran, bencana, perang. Seringkali foto-foto seperti ini foto hard news, yang dimana foto ini harusnya memang segera untuk ditampilkan, dan itu akan menjadi banyak pembicaraan pada waktu itu. Tapi ketika ini sudah berlalu, waktunya sudah berlalu, maka kemudian foto ini akan segera basi, ceritanya sudah tidak menarik lagi. Oke lah, mungkin suatu saat orang melihat, oh itu akan menjadi sebuah cerita yang pernah terjadi, kenangan yang lama, tapi tidak lagi menjadi sebuah cerita yang banyak dicari seperti itu. Nah, ini pernah menjadi sebuah cerita yang sangat menggembarkan, ya, di terusan Suez kalau nggak salah, Evergrande, kapalnya melintang dan kemudian mengakibatkan tertundanya logistik di berbagai negara. Waktu kejadian ini, foto ini sangat menarik. Foto ini sangat membuat orang ingin segera melihatnya. Tapi setelah kejadiannya selesai, ya sudah, beritanya menjadi basi. Kalau hanya menjadi sebuah kenangan pernah terjadi, ya, itu juga bisa sih. Tetapi cerita ini sudah tidak lagi menjadi cerita yang hangat dibicarakan. Seperti ini. Ini adalah ciri dari hard news foto. Kemudian foto feature atau bisa dikatakan foto soft news foto. Foto ini merupakan kebalikan dari foto hard news, di mana foto ini tetap merupakan foto faktual tapi tidak terkait dengan waktu. Kalau tadi foto hard news itu terkait dengan waktu, segera diupload, segera ditampilkan, segera dicetak, segera dipublikasikan. Sedangkan yang ini foto soft news ini tidak harus segera ditampilkan. Bisa melakukan upacara adat, pertunjukan, kesenian, liputan kehidupan manusia yang tidak harus segera untuk dipublikasikan. Mungkin bisa menjadi sebuah stok foto gitu ya, atau mungkin menjadi sisipan dalam sebuah berita-berita ringan seperti itu ya, yang kemudian nanti ketika dalam sebuah majalah atau mungkin sebuah koran ini menjadi berita-berita ringan yang bisa ditampilkan kapan saja, ya, tidak terikat oleh waktu. Kemudian ada lagi namanya foto potret. Foto potret juga bisa disebut dengan foto HI atau foto human interest, atau juga disebut dengan foto daily life foto, yaitu foto-foto yang menjadikan objeknya adalah manusia, kegiatan aktivitas manusia yang keseharian, di mana fotografer ini harus mampu menyampaikan ekspresi kejadian yang dilakukan oleh si objeknya, yaitu adalah, kalau kita nyebut dengan human interest, adalah ya foto orangnya itu, ya, bisa dalam foto aktivitas polisi lalu lintas, penjual makanan, pengemis dan lain, atau kegiatan-kegiatan orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini foto jurnalistik seperti ini. Nah, Anda bisa melihat di sini ada seorang yang sedang menghitung uang, contohnya seperti ini. Nah, kalau ini saya dulu menceritakan ini atau memberikan judul dalam foto ini adalah lapakku tak sampai setengah meter. Judulnya seperti itu. Itu menceritakan bahwa seseorang ini jualan arang, ya, di pagi hari dia jualan arang yang lapaknya itu ternyata dia hanya setengah meter. Itu adalah antara satu toko dan toko lain ada sebuah gang kecil yang digunakan buat nyimpen barang-barangnya gitu ya, menyimpan arangnya, dan kemudian dia berjualan di situ. Nah, ini salah satu contoh foto potret, atau orang yang bisa punya foto HI juga bisa, human interest, manusia yang dicari, yang dilihat adalah kehidupan manusia. Atau yang lain seperti ini, foto kejadian kehidupan keseharian seorang gitu ya. Nah, ini ada yang satu, ini ada foto waktu pasar Ngasem, ya, yang belum dipindah, ya.
kemudian ini adalah foto kejadian orang-orang. Nah, ini foto HI menceritakan kejadian-kejadian orang keseharian seperti itu. Nah, foto potret ini yang bisa diambil sebisa mungkin adalah ekspresi dari si orangnya ini tadi. Nah, saran saya ketika kita menggunakan foto-foto ini atau membuat foto-foto seperti ini, saran saya menggunakan lensa-lensa seperti lensa tele gitu ya untuk candid fotonya. Ada sebuah hukum yang entah tertulis atau tidak ya, tapi ketika kita berada di tempat umum, tempat yang terbuka, sejauh lensa kita memandang itu ya, lensa tele kita memandang itu boleh diambil fotonya. Itu ya. Jadi kalau umpamanya kita mau foto candid di sebuah tempat yang terbuka, di luar ruangan, di tempat-tempat umum, itu kita bisa mengambil foto-foto secara hukumnya dikatakan sih boleh. Tapi ya tetap harus hati-hati dalam ketika mengambil foto-foto khususnya untuk candid. Nah, selanjutnya adalah people in the news foto. Nah, contoh ini ya. Sedikit berbeda dengan foto HI di sini ya. Ini tapi ini lebih mengarah pada sebuah informasi ya, yang dimana foto itu memperkuat berita yang akan dituliskan. Ya, contoh di sini ada sebuah berita, ada artikel yang menuliskan profil Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, peristiwa 98 dan deklarasi Ciganjur. Ada sebuah cerita seperti itu, ada narasi seperti itu, ada berita seperti itu, artikel seperti itu, yang kemudian menampilkan foto Sri Sultan yang sedang pidato. Nah, ini foto ini mendukung tentang ceritanya. Nah, di sini kebetulan ceritanya adalah yang khususnya pada people in the news foto ini adalah cerita dari beliau si Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, ini bisa saja menceritakan tentang profil seseorang. Contoh, kita membuat sebuah artikel yang membahas tentang profil seseorang, contohnya profil Prof Yanto mungkin ya. Maka kemudian foto Prof Yanto itu kemudian menjadi bagian dari ilustrasi dari artikel tersebut. Atau mungkin kita punya tokoh politik atau kepala bagian atau apapun itu, atau mungkin kita sedang meliput sebuah cerita seseorang gitu ya, tentang kegiatannya, tentang aktivitasnya yang kita liput, kita bahas tuntas kegiatan si orang itu, maka kemudian orang itu menjadi people in the news ya, menjadi foto yang mendukung dari cerita yang dibuat. Nah, kemudian adalah foto ilustrasi. Nah, di sini adalah foto ilustrasi, yaitu foto yang memberikan ilustrasi tentang beritanya. Contoh, berita tentang ramainya pasar Beringharjo, contohnya di sini. Nah, kita bisa lihat di salah satu artikel di Republika di sini, pasar Beringharjo tambah 24 CCTV, perkuat pengamanan. Kita mungkin nggak lihat ya CCTV-nya di situ, tetapi keramaian dari pasar itu diilustrasikan dalam bentuk foto yang menceritakan bahwa itu adalah pasar Beringharjo. Foto ilustrasi ini bisa memberikan informasi, membantu orang membayangkan di mana lokasinya, ya. Atau sometimes itu tidak 100% itu ada lokasinya. Kadang ada yang seperti itu juga. Tapi alangkah baiknya ketika kita mengilustrasikan sebuah cerita, kita memberikan ilustrasi tempat dan seterusnya ya, itu harusnya sih ilustrasi yang nyata. Kalau kita ngomong Beringharjo ya foto-foto tentang Beringharjo. Kalau kita mau foto-foto tentang Tugu ya kita ceritakan tentang Tugu itu seperti apa. Nah, kemudian adalah sport foto. Nah, sesuai namanya ya, namanya juga sport foto yang menceritakan tentang kejadian-kejadian yang menunjukkan peristiwa olahraga. Contoh di sini tentang lomba sepatu roda, contohnya seperti itu. Kita bisa menyampaikan foto-foto ini berdasarkan dari kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Ekspresi, kembali lagi kita lihat ekspresi orang dalam foto ini. Ya, Anda bisa menampilkan informasi-informasinya, menampilkan kejadian-kejadian yang menarik di dalam
kegiatan sport foto ini. Wow, kalau umpamanya kita lihat foto-foto olahraga yang di sepak bola seperti itu ya, kita bisa melihat bagaimana para pemain sepak bola sedang lari, sedang menyundul bola, ketika sedang menangkap bola, terjadinya gol, pelanggaran dan seterusnya. Itu menjadi bagian-bagian dari sport foto, ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ya, sebenarnya alatnya alangkah baiknya kalau kita menggunakan lensa tele untuk mengambil gambar-gambar ini, ya kan? Nggak mungkin kita bisa masuk ke lokasi arenanya. Nah, supaya ingin mendapatkan ekspresi yang tepat, kemudian lebih concern ke siapa orangnya, maka kemudian kita gunakan lensa tele. Kembali lagi ya, sebelumnya kita pernah membahas tentang namanya komposisi. Kembali lagi, komposisi juga difikirkan juga ketika kita membuat foto-foto seperti ini. Nah, ada beberapa jenis lagi foto jurnalistik. Yang pertama adalah foto esai, ya. Yang pertama adalah foto esai ini, ya, adalah deretan foto yang membentuk sebuah cerita. Nah, di sini tentunya ada caption, ya, masing-masing foto yang susunannya kemudian saling terkait antara foto satu dan foto yang lainnya. Nah, ciri dari foto esai ini ketika salah satu fotonya dihilangkan atau dirubah susunannya, bisa jadi maka kronologis ceritanya ini akan berubah. Artinya dalam sebuah foto esai, urutan foto bisa jadi urutan foto foto-foto yang ada di situ ini menceritakan sebuah kejadian yang kemudian kalau ada salah satu yang dihilangkan akan menjadi ceritanya akan berubah atau tidak lengkap seperti itu. Nah, ini sebuah foto ya yang cukup terkenal di sini, judulnya adalah Country Doctor gitu ya, dari Eugene Smith ya. Ini menceritakan tentang seorang dokter yang bekerja di pedesaan seperti itu. Nah, ini kejadian-kejadiannya. Nah, ini kalau nanti lengkap ceritanya bisa lihat di link yang ada di bawah ini ya. Nah, foto ini harusnya tidak hanya sekedar foto seperti ini saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan caption, menceritakan proses dari awal sampai akhir apa yang terjadi dalam foto ini. Ini adalah sebuah kejadian yang saling terkait, ya, saling terhubung, dan andai salah satu ini dihilangkan, mungkin ceritanya akan berubah. Ya, maka foto jurnalistik yang sifatnya esai seperti ini maka harus lengkap fotonya seperti ini. Nah, berikutnya adalah foto seri. Nah, ini berbeda dengan foto esai tadi. Ini juga sebuah rangkaian foto-foto yang banyak seperti itu, tapi berbeda dengan foto seri, esai tadi ya. Perbedaannya lebih mengarah pada masing-masing foto yang ada di sini ini memiliki yang berdiri sendiri, berbeda dengan foto esai yang saling terkait secara langsung gitu ya. Sehingga ketika salah satu foto dihapus atau diubah susunannya tidak akan mengganggu cerita dari foto yang lain. Nah, ini contohnya. Ini adalah kejadian Waisak 2012 ya. Saya meliput Waisak 2012 di sini. Nah, kemeriahan Waisak 2012, para bisu melakukan kirap Candi Mendut ke Candi Borobudur sebagian berjalan kaki dan sebagian mengendarai kendaraan hias. Kirap ini berlangsung hikmat dan meriah. Andai salah satu foto ini saya hapus, ceritanya akan tetap sama, ya. Atau susunannya saya rubah, ini juga akan tetap sama ceritanya. Nah, ini adalah contoh foto seri. Nah, berikutnya adalah foto sequence. Nah, ini foto yang menampilkan sebuah kronologis yang berurutan dalam sebuah waktu, ya. Jadi foto ini semacam video tapi dalam bentuk foto apa ya? Foto yang berjalan seperti itu. Kalau kita hapus salah satunya, kejadiannya akan jadi aneh, ya. Seolah-olah ini adalah potongan-potongan dari sebuah video seperti itu. Nah, lagi urutan foto sequence harus benar, ya. Memindah urutan, merubah, menghapus salah satu fotonya akan mengganggu dari cerita fotonya. Nah, contoh ya ini ya.
Ini foto ini Anda bisa lihat 1, 2, 3, 4. Foto sequence. Ini termasuk foto jurnalistik. Kita bisa melihat ceritanya itu jadi menarik. Dari seseorang ini tim kesehatan ya sedang mengangkat menggunakan tandu, ternyata yang tim kesehatan jatuh. Prosesnya tersungkurnya petugas ini ditangkap satu persatu. Tentunya kalau dengan cara seperti ini kita tahu ya, kita harus gunakan mode apa dalam proses pengambilan gambarnya. Ya, brush atau foto-foto continue seperti itu ya. Sehingga foto-fotonya akan tertangkap momennya, proses dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 itu akan kelihatan. Ya. Atau ini 1, 2, 3, 4. Ya, fotonya menarik kalau kita lihat urutannya dengan benar. Kalau urutannya tidak benar atau salah satunya dihapus akan menjadi aneh. Gitu ya. Nah, inilah foto sequence yang menceritakan kejadian secara continue seperti itu. Maka di sini mengambil gambarnya menggunakan mode continuous atau orang nyebutnya brush itu juga bisa, sehingga sambil kita tahan shutternya foto itu ngambil terus cek seperti itu. Nah, di sini ada teknik pembuatan foto jurnalistik. Saya akan membahasnya dengan rumus namanya EDVAT, bisa dengan rumus atau teori tentang EDVAT. Apa itu EDVAT? Nah, EDVAT adalah singkatan dari entire, detail, frame, angle, dan time. Metode ini dikenal sebutan EDVAT ya, diperankan oleh Walter Cronkite ya. Ini di Arizona State University. Nah, baca sendiri tulisannya ya. Nah, tujuan dari EDVAT ini adalah membantu fotografer dalam memperkaya komposisi foto jurnalistik. Apa itu EDVAT? Apa itu entire? Ya, detail, frame, angle, dan time. Kita satu-satu bahas. Pertama adalah entire. Ya. Entire-nya adalah menceritakan, menampilkan foto secara umum. Jadi dalam sebuah kejadian kita lihat foto itu secara umum. Entire, menampilkan keseluruhan kejadian. Bisa kita menggunakan lensa wide, ya, yang menampilkan keseluruhan kejadian yang kemudian kita bisa melihat semuanya. Ya, kejadian umum, ya. Itu adalah entire ya. Fotonya semuanya, tidak detail. Banyak yang kelihatan. Contohnya seperti gambar ini. Ya, ini saya liput waktu 2010 kalau nggak salah. 2010 Merapi erupsi yang kemudian orang-orang dibawa dari pengungsian atas menuju ke Stadion Maguwoharjo ya. Ini foto umumnya. Ya, itu adalah entire. Kita bisa menggunakan high angle, low angle, dan seterusnya, tapi untuk melihatkan kondisi secara keseluruhan. Berikutnya adalah, ini masih entire ya. Nah, ini kita bisa lihat foto-foto kejadian secara umum ya, banyak orang, kejadiannya masih umum, kita melihat banyak orang yang sedang mengungsi seperti itu ya. Selanjutnya adalah detail. Nah, sesuai namanya kita melihat detail-detail foto yang menunjukkan hal-hal yang lebih rinci dari sebuah kejadian. Bisa bentuk benda, simbol, mimik wajah, close up, apapun itu yang kemudian menjadi detail dari sebuah kejadian. Contoh foto yang di sini yang detailnya adalah sandal gitu ya. Sandal yang bisa jadi ditinggal oleh pengungsi yang mungkin terburu-buru seperti itu. Nah, close up kita melihat ada orang yang sedang menangis. Ini ya, di close up dilihat orangnya, di foto lebih dekat lagi, atau mungkin di sini saya memfoto para polisi yang sedang berjaga atau sedang ready di truknya gitu ya. Tapi yang saya lihat, yang saya foto adalah bagian minumnya. Ini juga menceritakan, melihat, menampilkan informasi yang lebih detail, bisa membuat orang tertarik melihatnya, membuat orang merasakan kejadiannya. Nah, selanjutnya adalah frame. Menampilkan objek-objek gambar dalam menggunakan komposisi frame gitu ya.
Mungkin kita sudah mempelajari komposisi frame ya. Contoh seperti yang gambar di sininya. Kita memframing orang-orang itu dalam sebuah tampilan. Bahkan kalau perlu sampai frame in the frame ya, frame in frame, frame in frame. Di dalam frame ada frame lagi, di sini ada atap truk ya, yang kemudian menjadi frame di sini, ditambahkan lagi frame yang frame aslinya ada di sini ya. Angle, nah ini juga penting ya, menampilkan sudut pandang. Kita tidak selalu eye level terus itu ya. Eye level itu yang foto kita ngambil ya searah mata kita terus ya, sejajar arah mata. Kan kita juga bisa melihat dari low angle, high angle gitu ya, yang kemudian kita bisa menampilkan kondisi-kondisi yang mendramatisir. Apalagi kalau teman-teman menggunakan lensa-lensa wide yang ada efek distorsi ya, ada sedikit efek-efek distorsi yang akan membuat fotonya menjadi lebih dramatis seperti itu. Nah, ini level seperti ini ya. Jadi fotonya sejajar dengan mata kita. Nah, kita melihat beberapa angle gitu ya, mengambil beberapa gambar, kemudian kita lihat dari beberapa angle-nya. Contoh ini adalah eye level ya, masih di posisi eye level juga. Ini masih dalam sebuah cerita yang sama ya, eye level juga. Nah, kita coba lihat di sini. Ketika kita melihat dalam kondisi low angle, nah, Anda bisa lihat efek dari distorsi itu menambah mendramatisir foto ini ya, mendramatisir kejadian-kejadian di sini. Dari satu foto ini ya, ini ada seorang bapak-bapak, kita foto secara low angle, ada ibu-ibu dengan anaknya, beberapa orang petugas PMI, kita ambil dari low angle seperti ini. Ada kondisi high angle, diambil dari atas ya, diambil dari atas seperti itu. Nah, ini juga bisa menambah memperkaya komposisi dari foto-foto, yang khususnya kalau kita mau membuat sebuah foto seri atau foto esai, itu menjadi kaya foto-fotonya ya, high angle. Nah, time. Nah, selanjutnya bagian foto ini mengambil timing tepat untuk menghasilkan gambar yang kuat dan dramatis. Istilahnya men-stop waktu gitu ya, mempause waktu yang terjadi sehingga menghasilkan sebuah gambar yang seolah-olah waktunya terhenti seperti itu. Contoh gambar ini memang gambarnya shake ya, tapi ya saya cuma dapat foto ini ya di kondisi-kondisi yang cepat ya, maka kemudian ini fotonya shake. Tidak apa-apa, sometimes foto jurnalistik itu kadang tidak sempurna, tidak 100% sempurna karena kondisional seperti itu. Tapi ya makanya di situ kita butuh banyak latihan untuk menghasilkan foto yang bisa berhasil menghasilkan momen yang tepat, tetapi dengan tetap menggunakan teknik yang tepat. Nah, harusnya seperti itu ya. Nah, tapi ini kondisi yang ya mungkin tidak tepat settingan kameranya seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat dengan foto ini kita bisa melihat ekspresi seseorang sedang nunjuk gitu ya, sedang lagi marah atau mungkin sedang lagi takut. Seperti kita kayak sedang mempause waktu yang terjadi. Nah, contoh seperti ini. Ada seseorang yang sedang mencium tangan Sri Sultan ya. Ini waktu kejadiannya saat setelah sholat Idul Adha itu ya, di lokasi pengungsian. Nah, itu semua beberapa teknik tadi ya yang bisa kita lakukan, teknik advert itu tadi ya, yang bisa kita gunakan untuk memperkaya foto-foto kita seperti itu. Nah, demikian materi hari ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.